Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai contoh soal dari metode sekant. Nah, contohnya selesaikan persamaan, ada persamaannya dengan titik pendekatan awal x0-nya ada, x1-nya ada, dan toleransi errornya ada. Jadi untuk metode sekant digunakan apabila kemarin sudah belajar metode Newton ya. Nah, metode Newton kan butuh turunan Newton-Raphson-nya. Nah, karena tidak semua fungsi itu turunannya mudah dicari, maka kalau misalnya fungsi tersebut turunannya susah dicari, bisa menggunakan metode sekant, itu alternatifnya. Cuman syaratnya ketambahan. Kalau metode Newton-Raphson kemarin hanya ada x0, tapi kalau metode sekant harus ada x1-nya gitu. Itu bedanya sama yang Newton-Raphson kemarin gitu ya. Langsung saja, sama seperti metode-metode sebelumnya, langkah pertama dituliskan dulu persamaannya. Kalau sudah ditulis, pastikan dulu ruas kanannya sudah sama dengan 0. Nah, kalau sudah, berarti yang sebelah kiri menjadi fx. Sehingga diperoleh nilai fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurangi x tambah 1 e pangkat nx. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tuliskan errornya. E-nya sama dengan 0, ada 0,4 ya. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, sudah. Kalau sudah berarti langsung masuk ke iterasi 1. Iterasi 1. Nah, untuk iterasi satunya kita tuliskan dulu x0 dan x1-nya. Dan x1-nya ada 0. Kalau sudah seperti ini, kita cari fx0 dan fx1-nya. Nah, fx-nya diingatkan kembali, x kuadrat min x tambah 1 e pangkat min x. Berarti kalau kita mau nyari fx0, itu sama dengan fx0-nya 0,8. Sehingga semua x-nya kita ganti dengan 0,8. Ini jadi 0,8 e pangkat min 0,8. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, akan diperoleh nilainya minus 0,168792. Nah, itu untuk fx0. Kalau sudah, sekarang masuk ke fx1. Nah, fx1, x1-nya 0,9. Berarti 0,9 kuadrat 0,9 tambah 1 e pangkat min 0,9. Hasilnya dihitung menggunakan kalkulator akan ketemu 0,037518. Nah, itu hasilnya. Kalau fx0 dan fx1-nya sudah ketemu, karena sudah ada x0 dan x1, berarti iterasi 1 mencari x2 gitu ya. Saya ulangi, karena sudah ada x0, ada x1, berarti untuk iterasi 1 kita mencari x2. Nah, gitu. Untuk mencari nilai x2, rumusnya menggunakan rumus sebagai berikut. xi dikurangi xi min 1 per fxi dikurangi fxi min 1. Nah, saya pastikan dulu rumusnya benar. I plus 1, ini xi, ini fxi, ini x1, xi min 1 per fxi per fxi min 1. Ini min 1-nya indeks ya, jadi i min 1-nya kecil. Ini juga i plus 1-nya kecil. Nah, ini untuk rumus umumnya mencari xi plus 1-nya. Karena ini iterasi 1, yang dicari adalah x2. Berarti x2, xi-nya adalah x1
dikurangi fx1 kali x1 min x0 dibagi fx1 kurangi fx0. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan nilainya. X1-nya adalah 0,9 dikurangi fx1-nya adalah 0,037518 kali x1-nya tadi 0,9 dikurangi x0-nya adalah 0,8 dibagi fx1-nya 0,037518 dikurangi fx0-nya min 0,168792. Gitu. Kalau sudah dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya akan ketemu 0,881815. Ini untuk nilai X2-nya. Sekarang kita mencari fx2-nya dengan mengandalkan X2 ya. Fx-nya tadi kita tulis dulu fx-nya x kuadrat dikurangi x ditambah 1 pangkat min x. Berarti kalau mau mencari fx2 itu sama dengan f 0,881815. X-nya kita ganti dengan 0,881815 0,881815 tambah 1 pangkat min 0,881815. Sudah ya? Sehingga hasilnya akan ketemu minus 0,001532. Nah, kalau sudah sama seperti metode sebelumnya, kita mencari E2, rumusnya mutlak fx2 sama dengan minus 0,001532. Minus kita mutlakkan berarti jadi plus ya, 0,001532. Kemudian kita bandingkan dengan nilai errornya seperti ini. Nah, kalau sudah dibandingkan, kita lihat nolnya sama, nol lagi sama, nol lagi sama. Ini 1 ya, di sini 0 berarti ini lebih besar. Nah, karena E2 lebih besar dari nilai E, maka dapat disimpulkan, kesimpulannya di sini iterasi lanjut. Nah, karena iterasinya lanjut, maka gunakan X1 dan X2 untuk mencari X3. Nah, gitu. Nah, gunakan X1 dan X2-nya ya untuk mencari nilai X3. Kalau misalnya X3 sudah ketemu, mau mencari X4, berarti yang digunakan adalah X2 dan X3. Begitu juga selanjutnya, sampai iterasinya berhenti. Nah, untuk clue dari iterasi kedua, karena whiteboardnya sudah nggak cukup, saya lanjutkan di video selanjutnya. Selamat belajar.